Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih diberikan kesehatan dan juga kelancaran rezekinya ya. Amin. Oke, hari ini kita akan membahas tentang motor berbet, boros bensin, busi hitam, dan juga businya sering mati atau tidak awet. Dan di depan saya ini sudah ada motor Jupiter Z lama ya. Ini kendalanya seperti itu, jadi motornya ini sangat boros bensin, tidak bisa disetting pada bagian settingan anginnya. Dan setelah saya bongkar karbunya ini dari pilot jet dan juga main jetnya ini masih standar ya, masih orisinil ke bawaan pabrik. Jadi ini dari pilot jet dan juga main jet ini seharusnya tidak ada masalah karena ini masih standar ya, belum dirubah. Tapi kondisi motor ini sangat-sangat boros. Dan perlu kalian pahami juga untuk kendala motor berbet dan boros bensin ini ada beberapa faktor ya untuk penyebabnya. Yang pertama ini dari posisi pilot jet dan main jetnya sudah dibesarkan atau terlalu besar ini juga bisa. Dan yang kedua ini juga bisa terjadi karena vakum kran bensin atau kran bensin otomatisnya ini bocor. Ini juga bisa berakibat berbet. Dan untuk yang ketiga ini dari posisi jarum sekapnya ini diposisikan pada bagian paling bawah. Dan dari ketiga penyebab tersebut, dari pilot jet manjetnya ini normal, dari jarum sekap di posisi standar ini pas di tengah, dan juga vakum kran bensinnya ini juga normal. Jadi untuk penyebabnya ini kita ke penyebab yang keempat, yaitu dari vakum diafragma atau membran diafragma ataupun juga disebut dengan ACV. Untuk membrannya itu sendiri letaknya di bagian karbu teman-teman. Nah, letaknya di sini ya. Ini bisa kalian perhatikan. Ini bagian karbu ada yang dari plastik ya. Nah, ini kita lepas dulu, kita cek dulu. Dan bila kalian bertanya kenapa kalau membrannya ini bermasalah kok motor jadi boros, nah akan saya jelaskan sedikit teman-teman. Membran diafragma ini akan berfungsi atau akan aktif pada saat RPM menengah ke atas ya. Jadi pada saat RPM tinggi, membrannya ini akan otomatis terbuka karena terhisap oleh mesin dengan kuat, sehingga akan membuat campuran bahan bakarnya ini lebih tebal atau lebih boros. Dan jika membrannya ini bermasalah, bocor ataupun sobek, ini yang harusnya pada RPM bawah ini bensinnya ini masih normal standar atau masih irit, seolah-olah seperti pada saat membrannya terbuka, jadi terasa sangat boros. Oke, ini membrannya sudah kita lepas, kita lihat sama-sama. Bisa kalian perhatikan ini bagian-bagiannya ini sudah bolong-bolong teman-teman. Nah, ini sudah pada sobek ya. Jadi untuk masalah berbet dan juga boros tadi penyebabnya dari membran diafragmanya ini. Dan untuk mengatasinya ada dua pilihan teman-teman. Yang pertama kalian bisa ganti yang baru ya. Untuk yang baru itu harganya sekitar 30-40 ribu yang ori, tapi barangnya juga susah. Dan kalau kalian ganti dengan yang imitasi atau yang merek-merek biasa ini dipastikan tidak akan awet. Dan untuk cara yang kedua, ini kalian bisa tutup dengan menggunakan plastik seperti ini ya. Ini dengan cara 0 rupiah atau tanpa biaya. Jadi kalian bisa menggunakan plastik bekas wadah spare part atau apa yang agak tebal seperti ini. Kemudian kalian pasang pada bagian luarnya seperti ini. Tapi sebelum semuanya dipasang, pastikan bagian membrannya ini masih ngeper ya. Ini kalau kita tekan ini masih ngeper, masih normal. Kemudian kita pasang kembali per bagian luarnya dan juga penutupnya seperti ini. Nah, setelah ngenok baru kita pasang kembali bautnya. Ini tidak usah kita bolong, cukup kita baut saja. Ini nanti sudah bolong sendiri ya. Ini untuk bautnya.
Nah, kemudian baru kita iris bagian plastiknya menggunakan cutter seperti ini. Dan jika kalian ini masih bingung ya, apa sih ciri-ciri spesifik kalau untuk membran diafragmanya ini rusak? Yang pertama ini di bagian knalpot, kalau kita gas ini pasti keluar asap hitam. Ini yang pertama. Dan juga motor akan terasa berbet. Dan yang keduanya, ini dari setelan angin atau settingan angin-anginnya ini tidak bisa disetel atau tidak bisa disetting. Jadi kita putar-putar dimanapun tidak ada responnya. Ini menandakan dari membran diafragmanya ini bermasalah. Oke, sekarang kita bersihkan karbunya, kita semprot dengan cleaner ya, kita bersihkan dan nanti kita pasang kembali. Oke, ini sudah kita pasang karbunya. Sekarang kita ke penyetingan angin-anginnya. Dan karena tadi vakumnya sudah kita betulkan, harusnya ini nanti saat kita setel bagian anginnya ini akan ada respon. Pertama kita naikkan dulu stasionernya. Seperti ini, kemudian kita setting anginnya. Pertama kita putar ke kanan sampai mentok seperti ini. Nah, bisa kalian dengarkan ini mesinnya turun ya. Kemudian kita putar balik ke kiri, kita kendorkan bautnya. Kita cari pada stasioner atau langsam yang paling tinggi seperti ini. Kemudian kita putar ke kanan kembali sampai stasioner turun. Nah, seperti ini. Kemudian putar kembali ke kiri setengah putaran saja. Nah, seperti ini ya. Ini langsamnya sudah stabil. Kemudian kita setel stasionernya. Nah, seperti tadi teman-teman, cara untuk menganalisanya, untuk mengatasinya step by step dengan biaya Rp0 ya. Saya rasa kalian sudah paham, dan jika masih ada yang perlu ditanyakan, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab sesuai dengan kemampuan saya. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.